Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rike Dilawati. Di video kali ini saya akan unboxing handphone Oppo A31. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, jadi sekarang aku pengen unboxing HP Oppo A31 yang seminggu yang lalu aku beli. Jadi aku pengen kasih tahu teman-teman, ketika teman-teman membeli HP Oppo A31, apa aja nih yang bakalan teman-teman dapetin dan apa aja yang nggak bisa teman-teman dapetin gitu. Nah langsung aja ya kita unboxing. Nah pertama-tama kita lihat terlebih dahulu handphonenya ya. Jadi HP Oppo A31 ini kayak gini teman-teman. Ini depannya seperti ini. Bentar, kita matikan dulu. Oke, depannya itu kayak gini. Lumayan panjang ya, dan lebarnya juga lumayan gitu. Kalau digenggam atau dimasukin saku kayaknya dia gak muat karena ininya kan panjangnya lumayan ya teman-teman gitu. Dan kalau misalkan lagi ada ujian gitu ya, kita nggak akan bisa nyontek teman-teman karena susah untuk disakuin handphonenya. Gitu loh. Nah kalau misalkan tampak belakangnya itu kayak gini ya, jadi ini tuh tampak dari belakang warnanya itu hijau karena yang di video sebelumnya juga udah aku jelasin kalau warna yang tersisanya tinggal hijau dan hitam ketika aku beli gitu teman-teman. Jadi ini tuh hijaunya kayak ke Tosca kalau di videoin, tapi sebetulnya hijaunya itu hijau hijau tua gitu, hijau tua tapi gimana ya, kalau di sini kan kelihatan di lampu kayak Tosca ya, tapi sebetulnya hijau tua teman-teman, tapi hijau tuanya tuh nggak terlalu pekat. Cuma nggak terlalu hijau muda juga. Kalau hijau muda kan kayak gini ya, kalau ini tuh hijau tuanya nah ya kayak gininya, kayak gininya nih teman-teman, lebih deket ke Tosca gitu. Oke, itu belakangnya. Jadi ini handphonenya kita lihat dulu. Di sini tuh ada kamera. Kameranya itu ada 3 teman-teman. Jadi ini kamera utamanya. Terus ini ada kamera pendukung gitu. Kalau nggak salah kamera belakangnya itu 13 megapiksel dan dua kamera yang lainnya itu 2 megapiksel. Nah, lalu ini ada sensor jari ya teman-teman. Ini bentuknya hampir sama dengan Oppo-Oppo yang lain kayak gini. Jadi lebih memudahkan kita ketika kita akan membuka kunci gitu ya, akan membuka kunci handphone. Oke, next kita lihat ke sini. Ini adalah untuk kartu biasanya ya, penyimpanan kartu kartu SIM dengan kartu memori. Jadi di penyimpanan ini ada 2 kartu yang bisa kita masukkan dan ada 1 kartu slot untuk kartu memori gitu teman-teman. Kalau menurut aku sih dengan memori internalnya yang 128 itu udah cukup. Jadi nggak apa-apa kalau nggak kita tambahkan memori. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh, ya boleh ditambahkan untuk memori juga gitu sebagai pendukung. Nah, jadi ini tuh nanti tempat pembukanya ya teman-teman. Kalau kita mau ngebuka ini, ngebuka apa ya? Ngebuka kartunya ini bisa dibuka di sini. Hampir sama kayak yang lain juga. Nanti akan kita buka ya pembukanya itu seperti apa di dalam. Oke, setelah itu ada tombol volume. Tombol volumenya tuh di sini. Oke, untuk sekarang kita ke bagian bawahnya ya. Jadi di sini ada untuk handsfree, atau misalkan teman-teman yang suka nge-YouTube gitu ya, suka bikin video, di sini bisa dimasukin untuk splitter dan untuk mikrofon, ini bisa. Lalu di sini chargernya itu masih charger yang lama ya teman-teman. Di sini tuh bisa dilihat ukurannya itu bukan
Type C, bukan, masih pakai charger yang lama. Lalu di sini itu speakernya itu ada 3. Kalau misalkan menurut aku sih, bagi teman-teman yang suka suaranya itu kenceng banget gitu ya, dengan speakernya yang ada 3 ini, itu kurang recommended sih teman-teman, karena memang suara yang dihasilkannya juga tidak terlalu keras gitu. Jadi volume fullnya itu berbeda dengan speaker yang ada 6 gitu ya. Di handphone A37 aku yang dulu itu speakernya ada 6, jadi bolongannya itu ada 6 teman-teman. Lebih keras itu dibanding yang ini. Tapi kalau teman-teman yang nggak apa-apa sih, nggak suka musik yang terlalu kenceng juga, jadi nggak jadi masalah ya kalau ini gitu teman-teman. Nah, dan katanya juga ini mikrofon, mungkin maksudnya itu untuk menyaring gitu ya, menyaring suaranya itu bisa di sini. Oke. Nah, dan waktu aku tanyain ke salesnya, kalau misalkan handphone A31 ini kan waktu itu dibandingkan dengan A53 ya teman-teman. Nah, kalau A53 itu udah ada 2 speakernya, tapi ternyata setelah aku cek, kalau misalkan A31 ini hanya satu teman-teman speakernya. Jadi maksudnya speaker yang kerasnya itu hanya 3. Sedangkan kalau di speaker yang ini ya teman-teman, duh. Nah, di speaker yang ini, kalau teman-teman bisa lihat dengan jelas, nah di bagian sininya, di atasnya kamera itu kayak ada titik-titik. Itu juga berfungsi untuk apa ya, mengeluarkan suara kayak speaker gitu. Cuman kalau menurut aku sih nggak terlalu kedengeran gitu teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang suka dengan suara yang keras, A31 kurang bagus di bagian speakernya, karena speakernya juga terbatas gitu teman-teman. Itu ya untuk speakernya. Terus kalau misalkan untuk yang lain bagus gitu. Oke, kita ke mana ya? Oke, kita buka dulu ya. Buka dulu, atau kita coba membuka kunci. Jadi gini teman-teman, ada juga kalau lihat di review-review sih, gimana nih buka kuncinya, lama atau enggak. Oke ya, kita pakai sensor jari. Nih, aku langsung ya, ini terkunci teman-teman. Coba aku tap ya. Oke, 1, 2. Nah, cepet cepet juga sih. Oke ya, kita coba lagi sebentar. Sip. Nah, kalau menurut aku segini cepet sih teman-teman. Oke, kita sekali lagi. Oke, gitu teman-teman. Bagi aku dengan sensornya seperti ini udah cepet sih kalau menurut aku ya teman-teman. Nah, dan ketika kita membeli Oppo A31, entah mungkin emang ada aplikasi bawaannya, karena waktu pas aku tanya ke si A-nya, kalau misalkan aku tuh suka ngedit video gitu, kalau kata aku tuh gitu ya ke si A-nya. Terus A-nya tuh ngerekomendasiin, oh ya udah teh, oh HP Oppo A31 aja katanya gitu. Nah teman-teman, dan saat aku beli HP Oppo A31 ini, sebetulnya ini ada aplikasi bawaannya juga ya teman-teman. Jadi waktu pas aku tanyain, aku tuh kan sering ngedit video, kata aku tuh. Jadi HP apa ya yang bagus? Nah terus kata si A nya tuh, oh bisa nih HP Oppo A31 bisa dijadiin rekomendasi, karena di dalamnya itu sudah ada aplikasi editing gitu teman-teman. Nah ternyata pas aku lihat aplikasi editingnya itu yang ini. Oke, nah namanya itu adalah Solup. Nggak tahu Solup itu dari Oppo, nggak tahu kayak gimana. Pokoknya memang udah ada, terus bagus juga sih kalau menurut aku untuk dijadikan editing video gitu teman-teman. Nah dan di sini aku udah banyak masukin aplikasi. Ini kayak buat kuliah gitu ya teman-teman. Ada Meet, lalu ada sebentar, lalu ada kayak Zoom ya. Aku masukin Zoom juga. Coba di mana ya? Takut lupa. Oke, di sini ternyata.
Aku udah download beberapa aplikasi teman-teman, dan ternyata pertama hasil downloadannya cepat, yang kedua memang walaupun aku download berbagai aplikasi, tetap dia apa ya, masih banyak gitu kok, kapasitasnya masih banyak gitu, yang kosongnya juga masih banyak gitu teman-teman. Oke, nih aku download Lazada, Shopee, lalu Tokopedia ya bagi teman-teman yang sering berbelanja online, aku download. Lalu aku juga download Instagram, WhatsApp pasti, Facebook, dan yang lain-lain. Terutama aku download ini untuk kuliah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sekarang lagi kuliah online, aku download Meet dan Zoom. Itu recommended banget sih teman-teman. Jadi bagus. Oke, mana jempolnya? Sip. Jadi bagus ya. Sip. Untuk yang kamera kita tes dulu ya teman-teman kameranya. Setelah itu nanti kita unboxing. Oke, buat kamera di sini aku udah ada kayak apa ya, boneka waktu pas aku wisuda. Jadi aku dikasih boneka ini sama teman aku. Kita tes kameranya ya teman-teman. Dan oh ya, aku ini unboxing di minim cahaya, maksudnya yang kayak di lampu-lampu yang nggak terlalu sorot banget teman-teman, karena kalau misalkan nge-review itu kan biasanya banyaknya tuh di yang cerah-cerah gitu ya. Nah aku pengen nih bikin review yang aneh gitu ya, maksudnya di tempat yang redup, karena bukan redup sih tapi cahayanya kurang lah gitu. Karena kalau misalkan kita ngefoto di kamera yang cerah ya pasti hasilnya juga bakalan cerah, bener gak sih? Nah coba kita foto di cahayanya itu yang kurang gitu teman-teman. Apakah kameranya masih bagus, masih recommended atau enggak? Oke, kita coba ya teman-teman. Ini aku langsung tes. Oke, kita coba. Ini aku nggak pakai blitz ya. Nah, dan kalau misalkan kita ngefoto tuh teman-teman, hasil kameranya itu seperti ini. Kalau menurut aku, jika dibandingkan dengan hasil yang asli, itu bagus, sama dengan hasil aslinya gitu. Walaupun di cahaya yang kurang ya. Walaupun di cahaya yang kurang tapi dia masih bagus. Nah, gitu teman-teman. Itu untuk hasil kamera belakangnya. Nah, kalau misalkan kita coba pakai ini ya, pakai blitz ya, teman-teman. Oke, kita coba pakai blitz. Tunggu. Up. Oke. Kita aktifkan blitznya. Sip. Coba kita pakai blitz ya. Oke. Nah, dan HP A31 ini ketika teman-teman mau foto ya. Tuh. Oke, nanti aku jelasin lagi. Tuh, hasilnya itu bagus teman-teman. Kalau dilihat secara detail bagus sih. Jadi memang ada kayak cahaya gitu. Nah, dan juga kalau misalkan kita ngefoto pakai kamera belakang, kayak itu tuh ada menunggu sejenak, menunggu beberapa detik, mungkin 1 sampai 2 detik, karena dia lagi menyiapkan mungkin ya gitu. Tapi bagi aku sih itu nggak jadi masalah, walaupun memang kita biasanya harus menunggu gini ya. Aku contohin lagi ya teman-teman. Kayak kita foto ininya aja deh, HP-nya. Nah, kayak gini nih, menyiapkan warna silau. Oke. Tuh hasilnya itu kayak gini teman-teman. Nah, tapi kalau menurut aku bagus karena ini tuh jernih banget teman-teman. Kalau aslinya ya, tuh sama banget. Kalau menurut aku ya, ternyata pas dilihat di HP-HP yang lain, toh HP yang lain juga sama. Ketika dia mau eh kamera gitu ya, pasti si HP-nya juga mempersiapkan kameranya gitu. Jadi nggak bisa pas kita klik langsung ada foto, nggak bisa gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu nyesel lah. Nah, dan di sini kita coba lihat videonya ya teman-teman. Biasanya kan kalau misalkan ngevideo itu suka kayak burem gitu loh ya. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Oke, kita coba cek.
kita save, coba kita lihat tuh. Kalau dilihat dari sini lumayan bagus dengan HP seharga 2,5 ya. Kalau menurut aku lumayan bagus teman-teman, karena ini memang hasil asli, warna asli gitu. Aku sengaja review di tempat yang kurang cahaya, di tempat yang tidak terang, karena biar teman-teman nggak nyesel ketika beli. Sip. Setelah itu kita cobain. Di sini tuh ada foto, ada bagian potret teman-teman. Jadi kalau kita foto itu bisa potret. Nah, jadi di potret ini kayak gini misalkan ya. Kita fokus ke boneka, ke bunga. Oke, boneka dan bunga. Nanti selainnya itu bakalan buram. Gini teman-teman hasilnya. Gini nih. Oke, hasilnya itu seperti ini. Nah teman-teman, kalau untuk foto selfie-nya itu kayak gini ya. Kalau misalkan dilihat, aku coba foto dulu. Nah, kalau misalkan selfie itu kelihatannya langsung ya teman-teman. Tuh. Jadi ini hasilnya. Kalau menurut aku sih segini lumayan bagus ya teman-teman, dan cerah juga walaupun di tempat yang kurang cahaya. Nah teman-teman, sekarang kita cek ke speakernya ya. Oke, aku buka dulu YouTube. Buka dulu YouTube-nya ya teman-teman. Kita coba buka YouTube aku, video aku, salah satu videonya. Coba pakai video yang kemarin. Dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini saya akan mereview HP Oppo A31. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana kejelasannya, Oke. Nah, kalau menurut aku dengan audio yang segitu, suaranya udah cukup ya teman-teman, udah lumayan, nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu. Nah, lalu di bagian atasnya itu ada kayak notifikasi gitu ya teman-teman. Nah, di sini nanti ada pusat notifikasi. Dan kalau misalkan teman-teman buka, ini udah pintasannya udah bagus banget kalau menurut aku. Di sini ada data seluler, ada kalkulator juga, ada center, ada Oppo Share, ada waktu tenang, mode hemat, Google Assistant gitu ya. Dan ini bagus sih kalau menurut aku teman-teman. Jadi buat kita lebih memudahkan. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman nih lagi ngebuka ini tuh tinggal dilihat aja. Nah, oke. Di sini tuh kayak ada bagian kecil gitu ya, teman-teman. Sip, kita buka. Nah, di sini kayak ada beberapa pintasan yang itu bisa lebih memudahkan kita. Kalau misalkan teman-teman mau buka YouTube, tinggal klik aja YouTube. Teman-teman mau buka WhatsApp juga bisa, pesan bisa, dan lain-lain. Oke ya, teman-teman. Jadi itu mudah banget, lebih memudahkan bagi kita. Nah, terus juga kalau misalkan teman-teman nih yang lagi kuliah online gitu ya, atau kuliah online-nya juga sering pakai Zoom atau sering pakai Google Meet, ini bagus banget nih HP Oppo A31 bisa membantu teman-teman mempermudah gitu ya. Misalkan teman-teman itu, atau salah satunya aku cobain lagi nge-YouTube ya teman-teman. Soalnya kalau nge-Zoom atau nge-Google Meet mungkin aku harus lagi kuliah gitu kan, ini malam-malam ya. Jadi kita coba ke yang tadi ya teman-teman. Oke. Aku coba buka dulu video aku. Nah, misalkan gimana kejelasannya? kita lagi nonton video, terus kita tuh mau buka pesan gitu. Nah, nanti tinggal 3 jari. Oke, aku ulangi ya. 3 jari nih teman-teman, 3 jari kita. Terus kita ke atasin. Nah, sebentar. Setelah itu nanti akan muncul kayak gini. Jadi ada muncul pintasan. Si layarnya itu bisa dibagi dua teman-teman. Ada bisa YouTubean gitu ya, atau misalkan sambil WhatsApp gitu teman-teman, atau sambil yang lain. Ini bisa jadi di bagi dua kayak gitu. Terus misalkan kalau kita tuh nah, misalkan kita lagi ngelihatnya gini nih ya, terus nanti kalau ada WhatsApp itu suka muncul ke atasnya, itu ada WhatsApp baru, terus buka kayak balon gitu ya teman-teman. Jadi nanti dia akan ada WhatsAppnya di sini kecil gitu teman-teman. Jadi nonton kita pun tidak terganggu.
Nah, dan di sesi terakhir kita unboxing aja ya teman-teman, langsung unboxing. Kita buka dulu. Jadi di sini tuh Oppo A31 seperti udah aku jelasin sebelumnya. Kalau ini tuh ada 4 GB gitu ya RAM-nya, dan memori internalnya ada 128 GB. Oke, kita buka. Nanti teman-teman akan mendapatkan apa aja. Jadi dalam boxnya tuh kayak gini ya teman-teman. Nah, dan di sini tuh ada berbagai surat. Oke, aku buka. Nah, ini tuh kayak ada pembuka ini ya, pembuka SIM card dan memory card gitu teman-teman. Oke. Ini tuh surat waktu aku beli. Terus ini juga kwitansi ya teman-teman, kayak kwitansi gitu ya. Nggak tahu bukti, salah satu surat bukti mungkin kalau kita udah beli gitu ya handphone Oppo gitu, dari Oppo-nya. Oke, selanjutnya itu ada ini ada petunjuk penggunaan, namanya itu CPH 2015 atau Oppo A31. Kayak gini ya teman-teman petunjuk penggunaannya. Sip. Setelah itu kita akan mendapatkan ini dia case ya teman-teman. Lumayan sih kalau menurut aku, ini tuh tebel juga, jadi lumayan bagus juga casingnya gitu ya teman-teman. Nah, dan masih putih karena masih baru. Kalau misalkan udah agak lama pasti dia berubah warna. Nah, dan setelah itu kita buka. Nah, jadi di sini tuh ada charger aja teman-teman. Ini ada kepalanya, kepala chargernya ya, sama aja. Dan ini adalah ada kabelnya gitu ya. Karena memang yang tadi udah aku jelasin, kalau HP Oppo A31 ini masih pakai yang lama nih teman-teman, bukan Type C ya. Jadi kayak gini gitu teman-teman, masih sama dengan charger Oppo sebelumnya, kayak gini ya, berbentuknya persegi panjang gitu teman-teman. Oke. Dan di HP Oppo A31 ini teman-teman hanya mendapatkan ini aja, tidak mendapatkan handsfree gitu ya. Kenapa tidak mendapatkan handsfree? Karena kalau yang salesnya bilang HP Oppo itu akan menyediakan handsfree untuk yang harga 3,5 ke atas, kalau nggak salah ya, nggak tahu 3 ke atas, nggak tahu 3,5 ke atas, pokoknya di bawah 3 juta itu nggak ada handsfree gitu teman-teman. Itu dia isi dari hasil unboxing HP Oppo A31. Nah teman-teman, ini aku lagi ngerekam pakai HP Oppo A31, pakai kamera belakangnya. Menurut teman-teman kayak gimana? Ada perbedaan nggak dengan HP sebelumnya? HP sebelumnya aku rekam pakai A37 teman-teman. Nah, kalau menurut aku HP Oppo A31 ini bagusnya di memori internalnya, dia kualitasnya bagus, soalnya memori internalnya juga besar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih di rumahnya ada wifi dan biasanya itu suka terupdate secara otomatis, walaupun dia ada beberapa aplikasi yang terupdate secara otomatis, tapi dia tetap ini ya, tetap nggak lemot gitu teman-teman. Terus bagi teman-teman yang mau membeli HP Oppo terbaru dengan budget 2,5, menurut aku HP Oppo A31 ini udah recommended banget teman-teman gitu. Kalau misalkan teman-teman butuh kameranya yang bagus banget, mungkin nanti bisa download aja aplikasi gitu untuk membantu kualitas gambarnya lebih bagus. Tapi menurut aku dengan kualitas gambar yang dihasilkan dari HP Oppo A31 ini udah bagus teman-teman. Lalu kalau misalkan yang speakernya, karena kan untuk suara keras banget juga nggak terlalu diperlukan gitu ya teman-teman, cukup juga gitu untuk speakernya. Kalau menurut aku itu sih beberapa kelebihan dan kekurangan dari HP Oppo A31 ini. Dan di review ini aku nggak review speknya seperti apa gitu ya, atau
kecanggihannya seperti apa, enggak teman-teman. Jadi aku pengen review sesuai dengan pengalaman aku gitu, menggunakan HP Oppo A31 ini kurang lebih sekitar 1 minggu gitu, atau 10 harian aku pakai HP Oppo A31 ini gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli HP Oppo terbaru dengan budget 2,5, menurut aku ini recommended banget. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya sharingkan. Semoga dapat bermanfaat. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau membeli HP Oppo A31, silahkan. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.